Penuntut boleh berpersepsi sendiri, boleh beropini, boleh. Tetapi fakta yang disampaikan oleh Pak Nadiem tidak boleh ditutupi. Jadi pertanyaan-pertanyaan jaksa lebih kepada upaya untuk membentuk opini dengan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan dengan mengutip fakta-fakta persidangan berdasarkan persepsi jaksa. Tadi Pak Nadiem sudah menjelaskan sesuai dengan faktanya. Nah, fakta-fakta yang disampaikan oleh Pak Nadiem jelas bahwa apa yang disampaikan yang menjadi konstruksi daripada sidang perkara ini menjadi kabur. Ya. Karena konstruksi perkara ini sesuai dengan hasil audit BPKP adalah mengenai kemahalan pengadaan Chromebook. Ya. Dari jawaban Pak Nadiem atas pertanyaan jaksa, sudah dibuktikan bahwa tidak ada satu tindakan pun yang dilakukan oleh Pak Nadiem dalam rangka pengadaan. Proses pengadaan tadi dijelaskan itu dilakukan oleh pejabat struktural di bawah menteri. Tidak ada campur tangan, tidak ada keterlibatan proses pengadaan. Ya. Pak Nadiem sudah jelaskan tadi, satu-satunya tindakan yang dilakukan oleh Pak Nadiem adalah menandatangani Permendikbud mulai dari tahun 2020, 2021 dan 2022. Permendikbud mengenai spesifikasi teknis terkait dengan penggunaan dana alokasi khusus. Jadi tidak ada keputusan menteri yang diambil sehubungan dengan pengadaan Chromebook. Nah, peraturan menteri yang ditandatangani oleh Pak Nadiem adalah dalam kapasitas Pak Nadiem sebagai menteri untuk menandatangani penetapan terhadap spesifikasi teknis yang disusun oleh Dirjen. Jadi ada 13 lampiran mengenai spesifikasi, itu mulai dari spesifikasi bangunan, spesifikasi alat transportasi, spesifikasi alat pendidikan, termasuk spesifikasi alat teknologi informasi komunikasi. Yang mana dari 13 lampiran itu yang jumlahnya lebih dari 100 halaman, ada satu baris menyangkut operating system. Nah, Pak Nadiem menandatangani permen mulai dari operating system Windows sampai kemudian operating system Chrome. Tadi jelas faktanya bahwa lampiran daripada peraturan menteri yang menyiapkan adalah pejabat struktural. Kalaupun itu dipermasalahkan, tidak ada kaitannya dengan perkara yang disidangkan hari ini, yang disidangkan selama ini. Perkara yang disidangkan selama ini adalah adanya kemahalan pengadaan Chromebook. Kemahalan. Nah, mengenai kemahalan ini terjadinya berhubungan dengan proses pengadaan. Nah, proses pengadaan adanya di pejabat struktural. Nah, oleh karena itu, setiap fakta-fakta ini kemudian menjadi jelas, maka kelihatan ada upaya-upaya untuk mengaburkan jawaban ini. Oleh karena itu tadi kami meminta majelis hakim agar berimbang mengawal persidangan ini dan memberikan kesempatan yang sama dengan terdakwa untuk memberikan penjelasan. Jadi nggak boleh penjelasan Pak Nadiem itu dipotong-potong, diarahkan untuk menyetujui apa yang disampaikan oleh penuntut. Penuntut boleh berpersepsi sendiri, boleh beropini, boleh. Tetapi fakta yang disampaikan oleh Pak Nadiem tidak boleh ditutupi. Terkait dengan memperkaya diri mungkin Pak, atau ada aliran dana bagaimana? Itu sudah dari persidangan yang lalu sudah terbukti jelas bahwa tidak ada aliran dana kepada Pak Nadiem. Sudah dibuktikan dari proses transfer 809 miliar itu ditransfer dari GoTo kepada PT Gojek Indonesia, bukan kepada Pak Nadiem. Kalau terkait dengan pajak penjualan saham yang
Nah, tadi dibahas? tadi juga terjadi perdebatan sengit karena penuntut berpersepsi membaca SPT menyatakan bahwa sudah ada penjualan saham. Ya, pajak 26 itu adalah refleksi atau bukti adanya penjualan saham. Dari fakta-fakta yang sudah terungkap sebelumnya, 26 miliar itu adalah founder tax saham pendiri yang ditetapkan secara standar, ya, prosedur normal pada saat perusahaan IPO, maka seluruh pemegang saham pendiri harus membayar saham pendiri. Jadi tidak ada data bahwa Pak Nadiem melakukan penjualan saham. Tidak ada data Pak Nadiem memiliki 30 miliar. Seperti tadi disampaikan oleh penuntut, oh Pak Nadiem punya 30 miliar, sudah dijual 15 miliar, jadi dia bertambah kekayaannya 5 triliun. Tidak ada bukti. Makanya tadi begitu sudah ditunjukkan, disampaikan fakta-fakta bahwa founder tax dihitung berdasarkan tarif founder tax. Kalau tarif penjualan saham adalah 0,1%. Nah, mengetahui fakta itu bisa menjebak, ya, pelintiran fakta bahwa Pak Nadiem punya 30 miliar, langsung diam dia. Ya, karena kita sudah cermati setiap fakta-fakta yang memperjelas perkara ini, maka kelihatan ada upaya-upaya untuk itu tidak mau didengar. Di 30 April lalu kan sudah ada sidang vonis ya untuk melihat sah dan Sri Wahyuningsi, dan di mana amar putusannya adalah tidak terbukti pada dakwaan primer, melainkan pada subsidiar. Apakah itu menjadi gambaran bagi nanti mungkin putusan Mas Nadiem di vonis nanti? Jelas berbeda, ya, karena Pak Nadiem tidak terkait dengan pengadaan, ya, dan Pak Nadiem pada posisi menteri, ya, hanya menandatangani peraturan menteri dan sudah terbukti bahwa tidak ada tidak ada kaitan dengan proses pengadaan, dan mengenai kebijakan menteri sudah diaudit oleh BPKP, ya, sebagai prediksi yang harus dilakukan sebenarnya apabila mau dilakukan perhitungan keuangan negara. Nah, ini jelas sudah dijelaskan oleh ahli dari BPK, ya, Pak Agung Firman, bahwa tidak ada keterlibatan Pak Nadiem di dalam pengadaan, dan tidak ada akibat Pak Nadiem menandatangani peraturan menteri mengakibatkan adanya kemahalan atau kerugian negara. Jadi posisi Pak Nadiem jelas berbeda dengan posisi Mulyatsah dengan Ibu Sri, ya. Jelas kita tidak bisa mengomentari apa yang menjadi vonis mereka berdua, tapi yang jelas bahwa Pak Nadiem dituduh, ya, menentukan krum. Tadi sudah dijelaskan bahwa Pak Nadiem merespon adanya presentasi kepada menteri, dia respon go ahead, 1 Windows 14 krum. Itu yang dia bilang go ahead. Tapi kemudian setelah rapat 6 Mei ada lagi rapat berikutnya, disitulah ditentukan 15 Chromebook. Ya, tadi penuntut tidak mau meneruskan itu. Jadi jelas bahwa penentuan 15 Chromebook itu ditentukan oleh pejabat struktural di bawahnya. Terima kasih. Dengan perbedaan antara dakwaan dan argumen tadi, ada kemungkinan tuntutan berbeda jauh dari dakwaan itu seberapa besar? Seharusnya apa yang didakwa itu tidak terbukti, ya, berdasarkan fakta-fakta. Kalau hakim berani seperti hakim di Semarang yang menyidangkan Sritex, ya, hakim di sini punya keberanian menilai berdasarkan fakta tadi, seharusnya terhadap Pak Nadiem putusannya adalah bebas. Tapi kalau nanti jaksa tuntutannya beda jauh seperti yang terjadi di persidangan IBAM, kan dakwaan dan tuntutan beda. Kalau nanti akhirnya jaksa juga membedakan tuntutannya dengan dakwaan, respon dari PH sendiri seperti apa? Sama juga di pengadilan Semarang juga waktu terhadap direktur Bank BPD semuanya juga dituntut tinggi-tinggi, tetapi karena memang faktanya tidak terbukti dan hakim memiliki keberanian, dia putus bebas. Sama persis dengan di sini, ya, dakwaannya semua di dalam proses persidangan tidak ada satupun yang terbukti.
Sehingga seharusnya kalau kita melihat secara KUHP dan KUHP ya pasal 36, pasal 613 seharusnya menurut penilaian kami berdasarkan fakta-fakta seharusnya putusannya adalah bebas. Oke. Ya, terima kasih. Nggak bisa. Bukan mendukung, saya mau memperhatikan jalannya sidang dari perspektif penalaran hukum. Saya mengajar legal reasoning, karena itu saya ingin tahu apakah sidang ini dituntun oleh nalar hukum yang bersih atau di dalamnya ada defect, ada karat politik, ada karat pesanan segala macam. Hanya itu yang saya ingin uji sebetulnya. Dari yang Bang saksikan tadi, sepanjang persidangan seperti apa penilaiannya? Saya kira jaksa pintar, tapi dia kelelahan untuk menghubungkan fakta untuk jadi bukti itu. Bukti untuk jadi tuduhan, di situ dia gagal saya kira. Saya lihat bahwa misalnya bagaimana misalnya menghubungkan antara satu kecemasan bahwa saudara Nadiem kok membawa masuk tim khusus. Bukankah itu fungsi dari kementerian? Sebetulnya seorang menteri kalau dia lihat kementeriannya bodoh, ya dia bawa yang pintar kan mudah aja. Dan itu bukan kriminal tuh. Jadi jaksa, saya sebut istilah tadi, kelelahan untuk mengubah chattingan di WhatsApp menjadi what's wrong. Nah itu dia gagal-gagalnya itu ya. Oke. WhatsApp ya WhatsApp, what's wrong itu pembuktian nalar. Nah nalarnya nggak mungkin belum nyampe itu. Kalau saya komentar lebih lanjut nanti saya intervensi sidang. Itu kira-kira. Oke. Salam akal sehat. Terima kasih. Ya. Menemani pagi Anda dengan informasi terbaru. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.